mendapatkan lagi ya materinya. Ya Bu, jadi mekanika ini adalah membahas tentang gerak suatu benda. Terutama yang di SMA, Bapak Ibu belajar bagaimana gerak terhadap benda mati. Ya. Tetapi ketika kita mempelajari fisika medis atau fisika kesehatan, kita tidak mempelajari benda mati saja, ya, kita juga mempelajari benda hidup. Maka di dalam topik ini kita membahas dengan biomekanika. Ya, mekanikanya tetap gerak, tetapi bionya adalah bagaimana gerak itu terjadi pada makhluk hidup. Gerak apa yang dilihat? Ya, misalnya bagaimana pergerakan darah di pembuluh darah, contohnya. Ya, nah itu kita lihat bagaimana geraknya. Bahkan Bapak Ibu, ini juga bisa diaplikasikan ketika di keperawatan maternitas, ya, contohnya di kebidanan misalnya. Ya, bagaimana gaya yang bisa dilakukan agar jadinya partus normal misalnya. Itu juga berkenaan dengan gerak. Ya, jadi bisa kita lihat ke sana, ya, atau juga bisa kita melihat bagaimana ketika terjadi fraktur tulang, ketika kecelakaan, kita bisa juga menggunakan biomekanika ini. Ya, apa artinya? Kita ingin membantu seorang pasien yang pasca kecelakaan, ya, bagaimana tulangnya yang bengkok kembali normal, ya, itu aplikasinya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknik mekanika tadi yang kita arahkan kepada gerak yang terjadi pada makhluk hidup, ya, tentu dia berhubungan dengan muskuloskeletal, ya, berhubungan dengan otot dan juga berhubungan dengan tulang, seperti itu. Sekarang kita lihat, ya, kita lihat konsep apa saja yang kita bisa dapatkan ketika kita mengkaji biomekanika itu. Ya, yang pertama, seperti halnya mekanika, maka biomekanika itu juga membahas tentang gaya. Ya, gaya itu ya, kata lainnya adalah force. Ya, maka ketika kita membahas tentang gaya itu, maka kita dihadapkan kepada hukum Newton. Mungkin barangkali saya ingatkan Bapak Ibu, ini hukum Newton itu ada 3, ya. Ada hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Gampang kan Bapak Ibu, ya? Jadi ketika kita membahas hukum Newton pertama, berarti kita melihat bagaimana gaya itu terjadi pada benda yang dalam keadaan diam. Ya, di dalam hukum fisika kita mengenal istilah itu dengan inersia. Ya, jadi di sini ketika kita membahas gaya pada hukum Newton, pertama kali yang kita lihat itu adalah hukum Newton pertama, di mana pada saat itu terjadi hukum kelembaban. Apa itu hukum kelembaban? Hukum inersia, ya, di mana suatu benda itu tetap pada keadaannya semula. Artinya, kalau seandainya benda itu di awalnya bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Dan jikalau benda itu diam, maka dia tetap diam. Nah, itu dikenal dengan hukum inersia ini. Ya, jadi konsep dasar ketika kita membahas biomekanika itu adalah hukum kelembaban ini, ya, atau hukum inersia ini. Oke, kemudian konsep ketiga ketika kita melihat biomekanika ini, maka kita melihat yang pertama ada massa. Massa ini berbeda dengan berat, ya. Di samping massa, kita juga mengenal berat. Mungkin barangkali saya ingin diskusi ini dengan Bapak Ibu. Kira-kira apa perbedaan massa dengan berat, Bapak Ibu? Pak Nik Yasur, mungkin barangkali tahu apa perbedaan antara massa dengan berat? Tahu, Bapak? Apa perbedaan massa dengan berat? Pak, Bu Maya mungkin barangkali bisa tahu nggak apa perbedaan massa dengan berat? Bu Maya? Kalau Bu Maya pergi belanja ke pasar, biasanya Bu Maya kalau beli misalnya daging itu ditanyain ke pedagangnya apa? Massa atau berat? Massa itu satuannya, Pak. Ya, massa satuannya. Ya, biasanya satunya apa? Kalau kita nanya ke pedagang misalnya, beli daging 1 kilo itu massa atau berat? Massanya sebenarnya 1 kilo. Ya, kalau berat apa, Bu? Kalau beratnya Newton, benar ini, benar. Tetapi kalau Bu Maya ke pasar bagaimana cara belanja beli daging? Beli daging dengan massa 1 kilogram gitu? Enggak, kan? Enggak, Pak. Biasanya apa? Berat ya yang bilangnya, padahal itu salah ya. Sebenarnya kalau kita beli daging itu masanya ya yang kita sampaikan. Pak, ke pedagang daging ya, Pak beli daging dengan massa 1 kilogram ya. Sering-sering ke toko daging itu, kedai daging itu
ketawa orang tukang nagih gitu ya. Nah, jadi inilah problem kita ya. Ini problem kita. Jadi kita rancu ya antara massa dengan berat ya. Harusnya ketika kita belanja itu bukan berat yang kita sampaikan tetapi massa. Jadi massa itu satuannya adalah kilogram, sementara berat satuannya newton ya. Kenapa newton? Karena berat itu adalah W ya. W itu sama dengan M kali I. Massa dikalikan dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Maka kalau seandainya berat, dia menjadi kilogram meter per sekon kuadrat yang sama dengan newton. Ya, jadi antara massa dan berat itu berbeda. Ya, Bapak Ibu. Oke. Kita lanjutkan. Maka konsep dasar ketika kita sudah melihat berat ini, dia ada hubungannya dengan gravitasi. Ya, dan gravitasi ini ada dua ya. Ada yang tidak mute ini. Saya mute lagi ya. Mohon maaf ya saya. Jadi gravitasi ini dia berhubungan dengan apa namanya? Dengan keadaan gaya yang berasal dari bumi ya. Gravitasi bumi itu ya kita bikin suatu ketetapan yang nilainya adalah harusnya 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Tapi biar gampang nanti kita latihan ya. Kita tetap ada latihannya ya Bapak Ibu ya. Kita tetap akan membahas soal, terutama soal-soal yang berhubungan dengan fisika, ya. Tapi jangan takut lah, ya. Kita coba memberikannya dengan sederhana, dengan gampang, ya, agar Bapak Ibu bisa memahami. Saya banyak pengalaman ya Bapak Ibu ya, pernah juga ngajar anak S1 ITB, ya, pernah ngajar anak swasta, pernah ngajar anak negeri, ya. Jadi mudah-mudahan nanti sedikit banyaknya nanti akan saya coba aplikasikan kepada Bapak Ibu ya. Tentu tidak bisa kita samaratakan ya ketika kita mengajar. Apa yang merupakan aplikasi ketika kita belajar biomekanika itu ya, aplikasinya adalah nanti ketika kita melihat ya bagaimana biomekanika itu bisa diaplikasikan di dalam bidang kesehatan. Mungkin barangkali karena Bapak Ibu adalah perawat ya, saya akan aplikasikan nanti bagaimana biomekanika itu untuk traksi ya. Untuk traksi ya, bagaimana membantu traksi leher dalam keadaan duduk ya, kemudian traksi leher dalam keadaan berbaring ya, atau traksi kaki dalam keadaan berbaring, kita juga coba aplikasikan menggunakan hukum biomekanika, terutama nanti adalah hukum Newton yang ada di dalam biomekanika tersebut. Oke, paham ya sampai di sini di slide pertama kita Bapak Ibu? Oke ya. Paham Pak. Oke, siap. Sekarang kita lihat lanjutan dari prinsip dan konsep dasar lainnya ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya ketika kita mempelajari biomekanika, kita melihat mekanikanya ya. Sekarang apa itu mekanika? Mekanika itu adalah studi tentang bagaimana sesuatu itu bergerak dan apa yang menyebabkan dia bergerak. Jadi ketika kita melihat suatu benda bergerak, maka di dalam konsep mekanika itu kita harus melihat apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Ya, jadi itu konsep pertama di dalam mekanika. Kemudian, sementara biomekanika itu adalah studi tentang gerakan yang dihasilkan oleh sistem muskuloskeletal. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi ketika kita melihat ya gerak di dalam tubuh itu, maka sistem yang kita akan banyak lihat itu adalah sistem muskuloskeletal ya, sistem otot dan rangka ya. Jadi dan dia lebih utama nanti akan kita lihat adalah hukum Newton yang sudah dikembangkan oleh Isaac Newton ya pada tahun 1643 sampai dengan 1727 ini ya. Jadi kita akan membahas 3 hukum Newton nanti untuk membahas biomekanika ini. Kemudian saya lanjutkan ya, bagaimana prinsip dan konsep dasar dari biomekanika tersebut ya. Artinya kita akan melihat bagaimana suatu benda itu dapat bergerak ya. Ketika benda bergerak, pasti ada yang menyebabkan dia bergerak. Maka kita akan mempelajari nanti bagaimana dia itu bisa bergerak ya. Kemudian Aristoteles mengatakan bahwasanya kekuatan konstan yang diperlukan untuk menjaga sesuatu itu tetap bergerak, nah itulah yang dinamakan dengan konsep dasar di dalam biomekanika tadi ya. Jadi ada nanti ya suatu kekuatan konstan yang kita namakan nanti dalam tanda kutip adalah gaya ya. Jadi ada gaya yang akan dihasilkan oleh suatu benda nanti ketika dia akan bergerak. Maka tadi saya sudah sampaikan kita akan mengadopsi dan mempelajari 3 hukum Newton ya. Yang pertama nanti kita akan melihat hukum Newton pertama ya, di mana hukum Newton pertama itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah hukum inersia. Inersia ini adalah hukum yang berkenaan dengan kelembaban. Bagaimana hukum kelembaban itu? Di mana benda itu bersifat mempertahankan keadaannya semula. Ya, Bapak Ibu. Jadi inersia itu adalah suatu benda bersifat mempertahankan keadaannya semula. Jikalau pada
awalnya benda itu diam, maka dia akan tetap diam. Tetapi jikalau pada awalnya benda itu bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Ya, maka di sini yang keduanya, sebuah benda atau objek akan bergerak bila ada gaya atau force ya yang mengakibatkan pergerakan. Ya, akan selalu ya, suatu benda itu bergerak apabila ada gaya yang mempengaruhi. Ya, maka biasanya di dalam hukum fisika kita mengenalnya hukum Newton pertama ini sama dengan sigma F sama dengan 0. Ya, apa artinya sigma F sama dengan 0 ini? Adalah seresultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Ketika gaya tidak ada, tentu dia tidak bergerak. Ya, maka dikatakan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja padanya sama dengan 0. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, sigma F sama dengan 0 itu adalah bunyi hukum Newton pertama. Oke. Dari catat Ibu, ya, ini penting ini, nanti kita akan coba berlatih ya. Kita berlatih jarak jauh Bapak Ibu. Saya akan lihat pekerjaan Bapak Ibu nanti ya dengan media Zoom ini ya, kita gunakan multimedia nanti. Ya, kita contoh pula seperti siapa itu Mario Teguh itu nanti ya, kita coba berlatih menggunakan papan tulis jarak jauh nanti. Oke ya, itu untuk berlatih. Sekarang Ibu terima dulu untuk hukum Newton pertama itu sigma F sama dengan 0. Yang kedua, ya, kita kenal dengan hukum Newton kedua, ya. Di sini dikatakan bahwasanya sigma F itu sama dengan M kali A, ya, tanda titik di sini kali ya, Bu ya, dot istilahnya, ya. Sigma F sama dengan M kali A. Apa pula yang ada di hukum Newton kedua ini? Ya, pada hukum Newton kedua ini diasumsikan atau dikatakan bahwasanya apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Jadi begini Bu ya, ketika ada percepatan pada suatu benda, maka nanti percepatan ini linear dengan gaya. Tetapi nanti dia akan berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, jadi kalau kita tuliskan di sini sigma F sama dengan M tadi A, maka A-nya itu sama dengan sigma F per M. Artinya, jumlah gaya yang bekerja padanya linear dengan percepatan suatu benda. Paham ya Bapak Bu ya? Ya? Jadi, sigma F sama dengan M kali A. Sehingga A sama dengan sigma F per M. Apa artinya Bapak Ibu? Massa benda mempengaruhi percepatannya. Jika massa bendanya semakin besar, maka percepatannya menjadi semakin kecil. Nah, itu dikatakan bahwasanya perbandingannya terbalik. Oke, paham ya, mudah-mudahan ya. Kita pelan-pelan ya. Kemudian kita gunakan hukum Newton ketiga. Ya, pada hukum Newton ketiga ini dikatakan bahwasanya untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Nah, jadi nanti kalau seperti ini, maka kita punya rumus bahwasanya sigma F aksi, ya sigma F A sama dengan sigma F R, tetapi arahnya berlawanan. Jadi tanda minusnya kita bikin di belakang. Ya, tanda minus kita bikin di belakang. Barangkali saya coba pindahkan dulu ke slide PowerPoint ya, sebentar Bapak Ibu ya. Biar maksud saya Bapak Ibu paham. Ini saya coba buka. Sebentar Bapak Ibu, saya coba buka video yang lain. Betul.
Oke, Bapak Ibu terlihat ya slide-nya? Putih Jadi tadi, aja, Pak. oke, ya putih, memang putih, Bu. Memang putih. Kita coba menulis di sini ya. Jadi pada hukum ya, pada hukum Newton ketiga ya, pada hukum Newton ketiga, maka kita bisa menerjemahkan sigma F aksi itu sama dengan sigma F reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Nah, caranya seperti ini, Bapak. Ya. Jadi ketika dia beralih ke hukum ketiga Newton, maka sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi, arahnya berlawanan. Jadi tanda minus ini, Bapak Ibu, bukan mengatakan sigma F reaksinya lebih kecil, ya, tetapi tanda minus hanya mengatakan bahwasanya arahnya berlawanan. Jadi inilah bunyi dari hukum Newton ketiga. Ya, ketika ada suatu aksi, maka akan ada reaksi di mana arahnya berlawanan. Oke, Bapak Ibu, paham ya? Mungkin barangkali dituliskan Bapak Ibu di catatannya. Ini hukum Newton ketiga. Hukum Newton kedua tadi apa Bapak Ibu? Yang kedua adalah sigma F sama dengan kali A. Kalau yang pertama sigma F sama dengan 0 A. Ya. Jadi nanti kita akan aplikasikan ya ketiga-tiga hukum Newton ini dalam aplikasinya nanti. Saya kembali dulu ke slide yang tadi ya. Oke, ya. Jadi itu ya yang saya maksud dengan hukum Newton ketiga. Untuk setiap aksi akan selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Ya, jadi arahnya berlawanan, tanda minus tadi ya, yang mengatakan bahwasanya arahnya berlawanan. Kita lanjut ya. Sekarang kita lihat ya, prinsip yang lain di dalam biomekanika itu adalah yang pertama massa ya, selanjutnya adalah massa. Massa itu adalah jumlah unsur suatu objek ya, jumlah unsur suatu objek yang dimana satuannya adalah kilogram ya, dan besarannya adalah skalar. Itu barangkali Bapak Ibu masih ingat nggak apa itu besaran skalar, kemudian apa itu besaran vektor? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Ya, ada yang dinamakan dengan besaran vektor, ya, vektor, ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan besaran skalar. Bapak Ibu, ada yang masih ingat nggak apa ini vektor? Apa itu yang skalar? Bu Desi? Bu Desi ini lagi di IRC Padang atau di Bukit Tinggi nih, Bu Desi? Oh, Bu Desi lagi enggak. Bu Desi di IRC Padang. Padang ya? Oh, ya, Padang, Mbak. Oke. Besaran vektor. Ya, apa itu vektor, Pak ini, Pak Isra? Yang memiliki arah, Pak. Oke, selain arah apa lagi? Arah benar ya, arah benar. Satu lagi apa? Pak Isra. Arah benar, satu lagi? Besar, Pak. Besar, ya, benar ya. Dua-duanya benar. Jadi dia memiliki besar dan juga memiliki arah. Kalau skalar, Pak Isra? Ini Pak Isra ini bisa ya. Kalau skalar apa Pak Isra? Besar saja tidak ada arah, Pak. Oke, besar saja. Besaran fisika. Oke, besar saja ya, tidak arah-arah. Jadi arahnya tidak ada. Nah, ini yang dinamakan dengan besaran skalar. Ini penting Bapak Ibu ya. Kita harus memisahkan ya, kalau di dalam fisika itu ada yang vektor, ada yang skalar. Tidak boleh disamakan. Saya contohkan kecepatan Bapak Ibu. Kecepatan itu besarannya vektor atau skalar Bapak Ibu? Bu Rini? Bu Rini, kira-kira kalau kecepatan itu vektor atau skalar? Vektor. Vektor ya, vektor. Kalau apa? Kalau massa? Massa? Skalar, Pak. Skalar, Pak. Skalar. Kalau percepatan? Kalau percepatan? Kalau percepatan?
Percepatan skala atau vektor? Apa Pak Firdaus? Kecepatan vektor, Pak. Vektor ya, kecepatan vektor. Kalau ini, kalau laju, kalau laju Pak. Laju vektor, Pak. Vektor. Vektor? Ah, Laju hati-hati. vektor, Pak. Ayo, laju vektor atau skalar? Skalar, Pak. Harusnya skalar ya, skalar. Kenapa? Padahal ini sama ini, satu laju, satu kecepatan. Ini sama-sama meter per sekon ya, tapi satu dia vektor, satu lagi dia adalah skalar ya. Jadi mohon nanti di cek lagi ya mana yang vektor dan mana yang skalar. Yang jelas laju itu adalah dia hanya memiliki besar saja tanpa memiliki arah ya. Sementara vektor di samping dia memiliki arah, dia juga memiliki besaran ya. Seperti itu. Oke ya. Kemudian ya ini massa ya, massa besarannya sekali. Kemudian berat ya, berat itu adalah jumlah unsur suatu objek yang dipengaruhi gaya tarik bumi ya atau gravitasi. Maka tadi saya sampaikan W itu sama dengan M kali G ya. Artinya di samping dia memiliki massa tetapi dia juga memiliki gaya gravitasi. Massa saja skala. Ketika dia bertemu dengan gravitasi yang besarannya vektor, maka besarannya berganti menjadi besaran vektor untuk berat ya. Jadi berat itu besarannya adalah vektor. Kemana arah berat itu pasti ke bawah ya, karena berhubungan dengan gaya gravitasi bumi. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya. Gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Ya, gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Maka efek ya dari gravitasi itu kita mengenal ada berat badan. Ya, W sama dengan M kali G berat. Ada gaya gravitasi terhadap tubuh manusia. Kemudian juga ada varises ya Bapak Ibu. Ya, varises itu adalah salah satu yang muncul karena adanya gaya gravitasi. Jadi ketika pulus kereta kita ditarik, maka muncul gaya gravitasi sehingga muncul varises. Kemudian juga udem ya, juga bisa muncul karena adanya gaya gravitasi, atau edema tungkai juga bisa muncul karena adanya gaya gravitasi bumi. Ya. Kemudian selanjutnya gaya yang mempengaruhi tubuh manusia diantaranya adalah gaya pada tubuh manusia, ya seperti saat tubuh menabrak suatu benda. Bapak Ibu, ya ketika tubuh kita menabrak suatu benda, apa yang kira-kira terjadi Bapak Ibu? Ya, ketika tubuh ya tubuh kita misalnya menubruk suatu benda ya, atau terjadi tabrakan, ya. Kalau tubuh kita apa yang terjadi, Bapak? Ada 3 hal yang bisa terjadi. Pak, melantun. Ya. Ada 3 ya. Kita mengenal di fisika namanya adalah elastis ya. Yang pertama dinamakan dengan elastis sempurna. Artinya ketika menubruk suatu benda, dia terpental lagi ya. E-nya itu sama dengan 1 ya. Yang kedua, ada ketika kita menubruk suatu benda tetap terpental tapi pentalnya tidak sempurna. E-nya itu kurang dari 1 ya. Ada pula yang ketiga, ketika kita menubruk suatu benda tidak mental sama sekali, E-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi ketiga-tiganya itu dinamakan dengan elastis ya. Bapak Ibu paham itu ya. Jadi kalau kita menubruk seseorang nanti ada 3 hal yang kemudian terjadi ya. E-nya sama dengan 1, E-nya kurang dari 1, dan juga E-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi Bapak Ibu yang mana nanti ya ketika menubruk suatu benda. Begitu juga kalau kita kecelakaan Bapak Ibu ya, misalnya motor kita tabrakan dengan motor lain, juga akan ada 3 hal itu terjadi ya. Itu dinamakan dengan elastisitas ya. Ada nilai E yang berkenaan ketika suatu benda menubruk benda lain. Begitu juga dengan manusia. Kemudian gaya di dalam tubuh manusia itu dinamakan dengan adalah gaya otot ya. Di antaranya adalah mempengaruhi sirkulasi darah ya. Kemudian pernafasan ya. Pernafasan Bapak Ibu itu yang memegang peranan itu adalah muskulus ya, yang ada di torak ya, yang ada di dada ya. Begitu juga di darah ya. Darah itu juga muskulus ya, di antaranya adalah pembuluh darah. Dan hal-hal yang berkenaan dengan peredaran darah mulai dari jantung ke seluruh tubuh ya, semuanya itu ada pembuluh darah ya. Itu nanti akan kita lihat ya bagaimana gaya yang mempengaruhi ketika dia berada di sana. Terutama nanti ketika kita membahas biolistrik Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kemudian
Biomekanika pada manusia itu kita mengenal adanya gaya yang bekerja pada manusia. Ya, di antaranya kita mengenal adanya gaya statis. Ya, gaya statis itu adalah gaya dalam keadaan diam. Yang kedua adalah gaya dalam keadaan dinamis, artinya gaya dalam keadaan bergerak. Kemudian ya gaya pada tubuh manusia itu dalam keadaan statis ya, seperti yang sudah kita lihat tadi, ketika dia dalam keadaan setimbang atau jumlah gaya dan segala arahnya itu sama, maka sigma F itu sama dengan 0 ya. Tetapi ketika sistem muskuloskeletal bekerja sebagai pengumpil misalnya atau pengungkit, maka tentu gayanya itu akan menyesuaikan ya bagaimana posisi benda ya atau posisi tubuh terhadap benda tersebut ya. Nah, ini diantaranya ya. Kita mengenal ya biomekanika pada manusia itu ada sistem pengungkit tipe 1 ya. Kalau kita dalam posisi diam, tegak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sama dengan ini. Ini posisi diam kita, ini adalah gaya berat dan ini adalah gaya otot ya. Dimana ketika dia berada pada posisi tengah ya, ini adalah posisi paling stabil. Jadi posisi paling stabil kita itu adalah posisi dalam keadaan berdiri tegak ya. Dengan posisi diam ya, itu dinamakan dengan sistem pengungkit tipe 1. Yang kedua, kita mengenal dengan sistem pengungkit tipe 2, di mana gaya berat W ya, ini berada di antara titik tumpuan dan gaya otot ya. Dia berada di antara titik tumpuan kemudian gaya otot. Nah, itu dinamakan dengan sistem pengungkit tipe 2. Ini posisinya jinjit ya. Ini kita sudah mulai tidak stabil ya. Kalau dalam posisi jinjit, maka posisi kita itu berada pada sistem pengungkit tipe 2. Selanjutnya, ada lagi posisi pengungkit tipe 3. Ini posisi ketika tangan misalnya mengangkat beban ya. Apa kondisi ini? Kondisi ini terjadi ketika gaya otot ya M ini di antara titik tumpuan dengan gaya berat, ya di antara titik tumpuan ini dan juga dengan gaya berat. Nah, ini dinamakan dengan sistem pengungkit tipe 3. Bagaimana aplikasi dalam tubuh kita? Itu posisi tangan misalnya mengangkat beban. Jadi ya, jadi misalnya ada martil cakram itu ya, lempar jauh misalnya. Itu berat itu Bu, dia besi ya. Jadi ketika ototnya bisa menahan, itu aman Bu. Tapi ketika ototnya tidak bisa menahan, itu terjadi ketidakstabilan. Ya, tapi biasanya kalau martil itu kan sudah biasa, jadi sudah stabil dia menerima beban yang besar seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi contohnya adalah posisi tangan mengangkat beban. Selanjutnya, dari biomekanika pada manusia itu kita mengenal keuntungan mekanik ya, yang kita kenal dengan KM. KM itu adalah perbandingan antara gaya otot ya M-nya dibandingkan dengan gaya berat W. Tapi jarang orang membandingkan ini, orang yang membandingkan biasanya lengan berat dengan lengan massa otot ya, atau LW per LM. Tapi sama saja dia mungkin nilainya diketahui. Ini berapa panjang LM-nya, berapa panjang LW-nya, kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan ini. Atau bisa juga dinilai berapa nilai massanya, kemudian juga berapa nilai beratnya, maka bisa juga kita mencari atau mendapatkan nilai keuntungan mekanik pada otot. Oke, selanjutnya mekanika tubuh ya, yang dikenal dengan body mekanik ya. Body mekanik itu adalah suatu usaha sistem muskuloskeletal dalam sistem saraf yang terkoordinasi untuk mempertahankan keseimbangan ya, mempertahankan postur ya, dan mempertahankan kesegaran tubuh selama mengangkat, membungkuk, bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi body mekanik ini penting ya untuk membuat equilibrium dalam tubuh ya. Equilibrium itu adalah keseimbangan ya di dalam tubuh. Kemudian yang kedua di dalam biomekanika pada manusia itu adalah kesegarisan tubuh atau body ligament ya, di mana posisi sendi ya, posisi tendon ya, ligamen, otot, ketika posisi berdiri, duduk dan berbaring ya, itu ada di dalam kesegarisan. Jadi dia di satu titik yang tidak lari dari titik yang sudah terdapat di dalam anatomi tubuh manusia ya, itu dinamakan dengan kesegarisan tubuh. Kemudian lanjutannya kita mengenal ada berat badan ya, di mana gaya pada tubuh itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kemudian pusat gravitasi pada tubuh manusia itu berada pada 55 sampai dengan 57% dan dikalikan dengan tinggi badan. Coba Bu Maya, berapa tingginya Bu Maya? Bu Maya berapa tingginya? Iya Pak, 162 cm Pak.
Coba di mana pusat gravitasi Bu Maya? Coba ambil 55 saja. 55% kali tinggi Bu Maya. 55%. Ya, 55/100 kali tingginya Bu Maya berapa? Oh, 55%. Ya, 55/100 kali tinggi Bu Maya. Pak, bentar. Berapa Bu Maya? Oh ya, saya lupa ya. Ibu boleh gunakan kalkulator ya, di HP juga boleh ya. Tapi kalau kayak Bu Maya kan pakai HP nih. Kalau pakai HP buka kalkulator bisa di HP-nya itu, Bu Maya. Enggak kan? Oh, enggak Pak, ada sebentar Pak. Tunggu. Nah, jadi kita butuh kalkulator. Ya. 160 Coba 55/100 kali 100 berapa tadi Bu Maya tingginya? 88 Pak. Jadi 55 kali 160/100 Pak, 88 Pak. Salah Bu Maya. Coba cek lagi 55/100 kali 55. ya 55/100 kali tinggi badan Bu Maya berapa tadi? 160 Pak. Nah ya, coba berapa itu? Kalau Pak Yasul berapa? 88 Pak. Ya Pak. 88 ya? Iya Pak. 88 bagi 2 berapa? 160 bagi 2 80 kan? Iya Pak. 80 Pak. Oke, ya, benar itu. Kalau Pak Yasul berapa tingginya? Tinggi badan 165 Pak. 165. Coba berapa itu? 55/100 kali 165. Yang lain cari ya, itu adalah pusat gravitasi masing-masing ya, karena setiap orang pasti akan berbeda sesuai dengan tinggi badannya. Ya. Kalau Bu Elvira berapa tingginya Bu Elvira? 157 Pak. 86,35 Pak. 86,35. Ya, 167. Saya ke Bu Maya 165, tadi ke 88 ya, kayaknya salah Bu Maya. Makanya saya tadi agak ini agak. Iya 88 Pak. 90,75 Pak. Oke, 90,75. Kalau Pak Irsyad berapa Pak Irsyad? Apa Pak? Tinggi Pak Irsyad berapa? 174 Pak. Bagus ya. Ini saya lihat muda-muda semua ya. Yang non reguler ini apa ini? Iya ya. Kok saya muda Pak. Wajahnya muda Pak. Wajah muda Pak, tapi anak udah 4. Kalau Pak Isra berapa umurnya Pak Isra? Ini mohon maaf nanya umur ini. Karena yang saya lihat yang senior Pak Isra ini kayaknya. Yang lain muda semua saya lihat. Iya. Sampai puluh tuh Pak. Ya Allah. Pak Isra di RC Umur pada Padang. 33 Pak. Kok muda baru Pak Isra? Ya RC Padang. 33 baru? Ya. Oh. 33 Pak. Yang Para ini saya Pak mangkonya gaek Pak. Ya. enggak, saya kira Pak Isra udah senior banget, Betul, 33 nomor jauh 10, sekali di bawah saya itu. Ya. Jauh Pak. Hah? Yang senior Pak. Allah Akbar. Yang paling tua siapa coba? Bu Desi berapa Bu Desi? Bu Desi berapa? Sampai 3 Pak. Wah. Bu Desi muda. Kak Ici yang 40 tahun Bu. Sampai muda nih. Wajahnya baby. Ini ada Bu Rahmayuni. Bu Rahmayuni kayaknya. Berapa Bu Rahmayuni? Berapa Bu? Paling muda nih kayaknya. Berapa umur Bu Rahmayuni? 17 tahun Pak. Ya 17. Allah Akbar. Jadi di bawah. Buka lo joki beko Pak, ya Allah. Jujur setelah nih Yuli. Kalau saya udah tua Bapak Ibu. Ya, kalau saya memang udah tua berarti mungkin Bu Rahmayuni mungkin berapa umur Bu Rahma? Yang kita seangkatan nih. Bu Rahma berapa umurnya? Ya apa-apa. Ini itu Pak, 42. Masih adik saya Bu Rahma. Aduh. Masih kecil ini sepertinya. Makanya saya lihat kok tampangnya, saya ngajar juga yang non reguler, tapi
banyak yang tua-tua gitu. Ini mudah-mudah sih. Wah, nggak cocok ini non reguler ini Pak. Harusnya mahasiswa reguler ini yang saya ajarin. Nah, paling Kan Pak. gua happy aja. Oh, iya. Masih reguler ini. Ya, umurnya masih di bawah saya semua ini. Oke lah, berarti bisa ini belajarnya. Agak diketat-ketatkan sedikit fisikanya bisa ini kayaknya. Sanggup lah ya. Oke. Jangan lah Pak. Ini bisa ini. Ya, saya kira tadi yang saya ajar tuh tua-tua gitu. Ini mudah-mudahan. Jangan Pak, meningkat gravitasinya nanti Pak. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, jadi keseimbangan itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi ada dua Bapak Ibu ya. Ada keseimbangan labil namanya, ada keseimbangan stabil ya. Jadi sebenarnya ketika kita berdiri tegak kemudian kaki direnggangkan itu sebenarnya adalah contoh paling bagus untuk keseimbangan labil ya. Kalau keseimbangan stabil itu keseimbangan stabil tadi ya Bu ya. Kalau labil itu ketika berjinjit gitu, ya. Ketika berjinjit, ketika M dan apanya masanya terletak di antara tumpuan, itu dinamakan dengan labil. Jadi berjinjit tadi, ya kemungkinan jatuh itu tinggi seperti itu. Oke, keseimbangan labil itu adalah di mana garis pusat gravitasi itu jatuh di luar dasar penyokong dan luas dasar penyokongnya terlalu kecil. Ya, kemudian keseimbangan stabil itu terjadi apabila kontak dengan dasar atau permukaan pijakannya itu luas, ya seperti yang sudah saya contohkan tadi, kaki direndahkan. Kemudian yang kedua, pusat gravitasinya itu terletak rendah dan garis pusat gravitasinya terletak di dalam benak. Ya, itu dinamakan dengan keseimbangan stabil. Ya, oke. Nah, ini keseimbangan tubuh itu tercapai dan meningkat bila letak pusat gravitasi itu direndahkan, ya seperti posisi duduk atau berbaring. Kemudian posisi peningkatan luas permukaan penyangga seperti posisi tidur, ya, posisi duduk, posisi berjalan, dan telapak kaki direnggangkan. Jadi kenapa kita itu Bapak Ibu selalu menyuruh pasien kita untuk tidur ya sebagai posisi terbaik, itu adalah salah satunya adalah untuk peningkatan luas permukaan penyangga. Ya. Dan dia akan berkurang bila menaikkan pusat gravitasi, contohnya Bapak Ibu ke bulan misalnya. Nah, itu dia akan berkurang, dan dengan cara angkat tangan ke atas itu juga menyebabkan ya keseimbangan tubuh itu berkurang. Kemudian menjunjung barang di atas kepala ya, keseimbangan juga berkurang. Yang kedua, mengurangi dasar permukaan penyangga seperti berdiri, kakinya dirapatkan misalnya, itu mengurangi dasar permukaan penyangga ya, seperti berjalan menjijit juga bisa, dan berjalan dengan satu kaki apalagi ya, itu mengurangi keseimbangan tubuh. Oke, ini aplikasinya Bapak Ibu ya. Mekanika tubuh, berdiri mekanik kita sudah lihat tadi, keselarasan juga sudah, pengaturan posisi sudah. Kita akan bahas ya selanjutnya dengan traksi ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Oke, tugas kelompok nggak ada ya, kalau Bapak Ibu nggak ada tugas kelompok. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ya? Oke, kalau tidak, Bapak Ibu, saya coba lanjutkan dengan pembahasan kita yang kedua di dalam biomekanika itu adalah traksi tadi, Bapak Ibu ya. Oke, saya Bapak Ibu udah lihat kembali ya kertas putih ya. Jadi kita lihat sekarang ini topik kita adalah bagaimana aplikasi biomekanika dalam keperawatan ya, dalam keperawatan. Ya, hari ini kita akan membahas tentang traksi. Jadi traksi ini Bapak Ibu kita bisa melihat ya dalam 3 posisi sebenarnya ya. Yang pertama kita lihat ada traksi leher. Kemudian kita bisa melihat ada traksi kulit ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, kita juga bisa melihat ada traksi kaki. Oke. Mungkin Bapak Ibu, ke Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. Apa itu traksi Bapak Ibu? Ya, saya langsung saja ini. Traksi itu apa? Peregangan Pak. Ya, apa? Ya, silakan. Traksi adalah, coba Bu Rahmayuli, coba. Apa itu traksi Pak Bu Rahmayuli? Penarikan mungkin Pak. Ya, penarikan, benar. Menarik, yang ditarik apa? Yang ditarik apa? Misalnya kalau di leher itu
tulang lehernya Pak. Ya, Saya- patah tulang leher. Apakah tulangnya ditarik, Bu Rahma? Vertikal, patah tulang vertikal misalnya. Iya, betul. Tapi yang ditarik apakah tulangnya? Oh, apa rahangnya mungkin ya Pak? Ya, yang ditarik itu sebenarnya tidak hanya tulang ya, Bu, ya, tetapi muskuloskeletalnya, otot dan rangkanya itu ditarik bersama. Benar ya? Jawaban Bu Rahma itu benar, ya. Oke ya. Gimana Pak Firdaus? Ada tambahan jawaban? Silakan. Apa otot Semarang. Iya. Kurang jelas Pak Firdaus. Oke ya. Ini Jadi Kan otot rangka. ya otot dan rangka ya. Jadi itu adalah muskuloskeletal. Otot Ya. dengan Jadi nanti bagaimana cara menariknya? Nah, jadi Bapak Ibu kita melihat ya bagaimana cara menarik menggunakan ilmu fisika dulu ya. Walaupun nanti secara aplikasi tentu nanti akan dipasangkan alat-alat untuk melakukan traksi leher di rumah sakit ya. Tapi yang jelas ya secara fisikanya kita bisa mengenal ada beberapa komponen untuk melakukan traksi leher tersebut gitu ya. Ini masih ingat nggak Bu kalau di pelajaran SMA-nya ini? Ini apa namanya? Pak Mik Yaso, ini apa namanya? Yang saya bulatkan ini apa namanya? Katrol. Katrol, benar ini. Ya, Nah, kan, katrol, Pak, makanya katrol. ini masih ini ya, masih bisa lah ya dia. Nah, ini katrol ya, Bapak ya. Katrol. Ya, katrol. Oke, kalau saya contohkan dulu ini ada satu beban, kemudian ada beban lain seperti ini, ya. Apa yang ada di sini? Misalnya ini adalah MA ya, MA itu singkatan dari massa A. Di sini ada MB adalah massa B misalnya, ya. Maka ke bawahnya tentu ada gaya berat ya, gaya berat WB. Kemudian ke bawah ini juga ada gaya berat. Ini WA ya, ini WA ya, ini akan ada WB. Nah, seperti ini paham nggak Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana cara kita melihat atau menyelesaikan permasalahan ini menggunakan hukum Newton? Oke. Jadi kenali dulu ya, ini tali, ya ini tali, ini adalah berat benda A, ini juga tali, ini adalah berat benda B yang dihubungkan dengan katrol ya. Ini bukan antenin ya Bu ya, ini adalah bidang ya. Kenapa diarsir seperti ini? Ini menandakan bidangnya tergantung ya. Jadi ini dibilang pula ini apa ya? Ini hanya gambaran, misalnya katrol itu tergantung pada suatu bidang. Oke. Apa yang bisa kita lihat ketika kita melihat suatu benda ya dihubungkan dengan katrol seperti ini? Maka yang bisa kita lihat sesungguhnya adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut ya. Jadi kita bisa melihat gaya-gaya yang bekerja pada benda ya, pada benda. Oke. Maka untuk melihat gaya yang bekerja pada benda ini, kita lihat dulu ya posisi ya benda A. Ya. Maka tadi kita sudah katakan ya untuk benda ini karena kalau dia ditarik berarti dia dalam keadaan bergerak. Maka tentu yang mempunyai peranan penting ketika dia bergerak adalah hukum Newton kedua ya. Dan maka posisi benda A, ya, di posisi benda A kita melihat sigma F ya sama dengan M kali A. Ya, kenapa sigma F sama dengan M kali A? Karena memang itu adalah rumus dari hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan M kali A itu artinya adalah jumlah gaya yang bekerja pada posisi A ini sama dengan M kali A-nya. Ya. Kita lihat apa saja gaya yang bekerja padanya. Yang pertama adalah gaya WA. Ya. Gaya WA ini adalah gaya berat A. Yang kedua juga bekerja padanya adalah gaya TA. Ya. TA ini adalah gaya tegangan tali. Ya. Jadi TA ini adalah gaya tegangan tali di A. Itulah gaya-gaya yang bekerja pada posisi A. Sementara kalau kita lihat B, ada juga gaya yang bekerja di sini ya kita namakan TB. Perhatikan Bapak Ibu, karena gaya ini adalah besarannya vektor, dia memiliki arah nih, ya. TA arahnya ke atas, TB arahnya ke bawah, WA arahnya ke bawah, WB arahnya ke bawah ini, ya. Maka kalau kita lihat posisi benda di A atau tinjau benda A ya, atau bisa juga kita bikin di sini adalah tinjau A ya, maka sigma F sama dengan M kali A.
Maka gaya yang bekerja di sini, gaya yang searah dengan arah dengan arah yang lebih besar, karena yang lebih besar di sini MB ya. Makanya MB itu lebih di bawah dibandingkan MA. Maka arahnya itu adalah arah yang searah dengan MB. Maka yang searah dengan MB itu adalah TA, yang berlawanan arah adalah WA. Seperti besaran vektor, yang searah positif, yang berlawanan arah negatif. Ya, maka di sini kalau saya bikin TA karena dia positif dikurang WA, paham Bapak Ibu? Sama dengan MA kali A. Sampai di sini paham nggak? Saya pelan-pelan nih. Kita sudah mulai membahas konsep fisika. Paham Pak Firdaus? Yang A tuh yang mana tuh Pak? Yang A ini percepatan. Ya, ini rumusnya. Sigma F sama dengan M kali A. Ya, A ini adalah percepatan. Oke? Pelan-pelan ya. Udah pelan-pelan. Pak Firdaus paham ya? Ya, Pak. Paham ya? Oke. TA dikurang WA sama dengan MA kali A. Ya. MA-nya kenapa MA yang diambil? Karena kita baru melihat pada satu posisi ya. Posisi di A ini saja, ya. Posisi yang kita lihat baru posisi di A ini saja, ya. Ya, maka yang kita lihat di sini adalah yang kita tulis M-nya adalah MA. Ya. Saya lanjutkan ini. TA, karena kita tahu W itu sama dengan M kali G, ya. Ya, ternyata W itu sama dengan M kali G. Maka di sini bisa saya ganti MA kali G sama dengan MA, ya, MA-nya gede ini kali A. Paham kan seperti sini? TA sama dengan MA kali G sama dengan MA kali A. Ini sama dengan M kali G. G-nya Pak. Yang mana? Yang G itu yang mana tuh Pak? G G-nya ini, yang mana tuh Pak? ya ini rumusnya, ya. Kita ganti Ini, B. B A sama dengan, ya. Berarti di sini MA kali G, ya. Nah, rumusnya dari sini, ya. Ya, tanyakan selalu ya, kalau seandainya tidak paham, tanyakan saja. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini saya jadikan persamaan satu. Ya, saya jadikan ini persamaan satu. Jadi TA sama dengan, ini TA kurang ya, ini bukan apa ini? Ya, TA kurang Ya. MA kali Ini G. TA dikurang MA kali G, ini kurang ya, bukan. Ya, bukan sama Oke, ya Pak. bukan sama ya, TA kurang MA kali G, ya, sama dengan MA kali G. Ya, saya jadikan persamaan satu. Paham ya? Sekarang saya coba pindah ke posisi benda B ya, posisi benda B ya, posisi benda B atau tinjau B ya, tinjau B. Maka juga berlaku sigma F sama dengan M kali A ya, M kali A. M kali A. Ya, bagaimana Bu kalau dia ini arahnya sama-sama ini ke bawah? Maka dia pasti tidak ada yang TB. kurang ya. TB. Ya, Pak. Tambah, TB. Pak, tambah. Tambah itu TB benar ya. tambah. TB tambah TB tambah WB sama WB. dengan sama dengan MB WB kali sama A. dengan iya, MB kali A. betul. Coba lanjutkan. Nah, disuka. Coba TB TB tambah dikurang ditambah MB tambah ya. Kita Kali kali G MB kali G Nah, sama bisa dengan jadikan MB persamaan. kali A. Oke, ya benar ya. Oke, silakan dicatat dulu pelan-pelan. Sekarang Bapak Ibu, saya tanya, tali kita itu satu atau dua itu Bapak Ibu? Dua, Pak. Oh, dua. Satu, Kalau dua, Pak. Bahaya. Satu, Pak, satu. Satu ya, talinya itu satu ya. Jadi hati-hati, talinya satu. Pakai katrol kiri kanan. Iya, kalau talinya satu atau dua bahaya nanti ya. Kalau katrol satu dua bersama ya. Maka di sini bagaimana? TA itu sama dengan TB ya, sama dengan T. Boleh nggak, Bapak Ibu?
Boleh nggak? TA ya, karena Boleh, Pak. TA itu sama dengan TB, saya ganti dengan T, sama ya. Maka tentu di sini jadinya berubah ya, T dikurang MA kali G sama dengan MA kali A ya. Saya jadikan ini persamaan 1A. Ya. Dan di sini menjadi T ditambah MB kali G sama dengan MB kali A. Saya jadikan ini persamaan 2. Oke. Oke, ya. Paham ya Ibu-ibu ya, Bapak-bapak tadi. Pak, kenapa yang satu kurang, yang satu tambah, Pak? Sip, mantap ya, itu bagus pertanyaannya. Itulah tadi Bu, Bapak Ibu, saya sudah sampaikan, makanya ada besaran vektor, dan ada besaran skala. Ketika kita berbicara di gaya, karena di sini adalah sigma F ya, sigma F, maka kita berbicara gaya di sini. Ya, gaya itu besarannya vektor, Bapak Ibu. Di samping dia memiliki nilai, dia memiliki arah. Maka kesepakatannya yang lebih besar arahnya ke sini berarti positif, yang berlawanan arahnya negatif. Makanya di sini ada nilai minus ya, karena TA-nya positif, WA-nya negatif ya. Bukan nilainya lebih kecil ya, tetapi arahnya berlawanan, arahnya ke bawah. Maka di sini ada TA kurang WA. Kalau di sini kenapa dia positif semua? Karena arahnya sama ya. Arahnya sama-sama ke bawah di sini ya. Jadi TB dan BB memiliki nilai yang sama, arahnya adalah ke bawah. Di sini kan juga TA-nya juga positif ya, Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi kenapa di sini ada negatif? Paham? Paham kan, Bapak Ibu? Insya Allah Pak. Berusaha paham, Pak. Berusaha paham. Insya Allah. Kepala sakit jadi Pak. Oke, Bapak Ibu, coba dilihat. Nah, ini saya lanjut lagi Bu, saya berusaha meningkatkan pemahaman Ibu dikit-dikit ya, nanti lama-lama tambah pusing ya. Coba perhatikan sekarang. Ini kita ada dua persamaan, 1A ya, 1A dan ada persamaan 2A. Ada nilai-nilai yang mungkin bisa kita eliminasi ya. Maka kita bisa mengeliminasi persamaan 1A dan persamaan 2A. Apanya yang dieliminasi? Nilai T-nya. Ini Bapak Ibu udah catat ini kan? Saya minta nanti Ibu bacakan ke saya ini persamaan 1A dan 2A. Udah dicatat Bu Elvira? Bu Desi. Bu Desi camih mana cari angko di Dicatat. Nah, Bu Desi. Dan camihnya di Ya, angko tuh Bu Desi dunia tuh. Pak, Nah, stres kalau Pak, tapi kalau celepak dia enggak stres. Ambil cari kalau itu Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu Desi ke Sarandiasi ke Maya. Nampak dia mulai Maya-Mayarsi juga. Iya Bu. Iya Pak, sedang kemo pasien. Ande. Kemo Pak, Bu. Bu, kemo di Yarsi itu kamu salah satu di kemoterapi, misalnya bukan di radioterapi ya, ada juga di kemoterapi. Ibu di kemoterapi berapa dia Yarsi Bu? Biaya total berapa? Tergantung diagnosa sama obatnya Pak. Ada yang kisaran 2, 3, ada yang 20. Kalau di Tergantung. kami Bu, radioterapi itu satu kali tindakan itu 165 juta. Ya Pak. Itu di Unan ditanggung nggak Pak? Enggak Bu, di Unan ada, di Unan ada lagi. Kalau untuk UKA, Sinar radioterapi ada nggak Pak? ya radioterapi ada, cuman alatnya kan ada juga. Masih Di sini kan, kemoterapinya umum baru Pak. Kami sedang kerjasama dengan BPJS lagi Pak. banyak pasiennya Bu yang terpilih. Oh, lumayan Pak, pasien Dr. Samel Pak. Ibu kalau mungkin nggak Bu radioterapi dia sih, enggak ya? Sah Pak. Di situ tuh syaratnya kan apanya tidak cukup dengan YRC fasilitasnya Pak.
fasilitas, kemudian apa juga alat teknologi. Nah, oke Bu, ya. Ibu kan orang Minang semua ini ya Bu ya. Saya udah ngomong Minang aja dari sini. Saya asli India, Pak. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya, Aca-aca nehi-nehi ya, Pak. ya Allah. Nah, itu parahnya Bu. Kalau lah Bu, kalau di samping kami namanya Bu, kalau telah terpapar di radiasi Bu. Nah, saya indahnya, sekedar banyaknya karena itu. Kalau di Ibu, nah, sama dia banyak pasien dari Ibu, aku temu buku hilang-hilang orang cici. Hati lah Bu. Iya, Pak. Ya. Kalau di apa Bu, kalau orang Ibu Bu, dokter-dokter tuh nyicit loh Bu, meski jiwa digading lah Bu. Nah, saya ada orang situ tua, gitu sudah Bu, kampus sudah ada gitu. Nah, itu lahnya lagi Bu. Kami ngecen ini lagi gitu. Lah terpapar. Hati lah Bu. Nauzubillah min zalik, Pak. Nah itu. Oke, Bu, kita lanjut lagi ya Bu ya. Kita sudah cukup enjoy ya. Kita lanjutkan lagi ini. Ya, kita ada dua persamaan yang kita coba akan eliminasi. Jadi yang akan kita eliminasi adalah persamaan 1A dan persamaan 2A. Ibu udah catat tadi ya. Kita coba tuliskan lagi ya Bu ya. Yang 1A tadi apa? Rumusnya? Bu Elvira, TA kurang MA kali G, ya Bu Elvira, benar nih, Bu Elvira. Nah, Bu Elvira sih mute, Bu Elvira mengecek tarik. Ya, Pak. Nah, kakak apa nih Bu? PA Ya, kurang kurang WA kurang WA, Pak. Ya. MA. Kali G. MA kali G sama dengan, halo, A kali G sama dengan MA kali A. MA kali A ya. Kemudian Kali A. yang 2A-nya apa Bu? TB tambah T MB kali G, ya Bu ya, sama dengan MB kali A. Halo? Begitu Bu? Oh, izin pulang lu kawannya. Apa nak masuk lah Miki? Maaf Ibu, saya udah terpental tadi keluar ya. Ini fenomena ini Bu ya, kalau kuliah jarak jauh. Tapi kalau Ibu suka ya kuliah kayak gini ya, Bapak Ibu? Suka, Pak. Suka ya, karena nggak perlu kemana-mana. Oke. Kita sampai di mana tadi? Oke, sampai Sampai di sini di ya. India, Pak. Jadi, oke, udah benar ya Bu ya ini? Oke, jadi kita coba eliminasi. Eliminasi itu sama dengan mengeliminir ya Bu ya. Ya, mengeliminasi berarti kita mengurangkan ya. T-nya sudah T tadi ya Bu ya. Maaf ini masih terbikin.
Maka ini habis ya, ini habis. Maka di sini menjadi min MA dikali G ya. Ini Bu, pelajaran di SMA ini minus kali plus apa itu? Minus kali Minus. plus apa Bu Lucy? Min, Pak. Min ya, min Min, Pak. MB Min. kali G, kemudian di sini MA kali A dikurang dengan MB kali A ya. Selanjutnya ya, ini pelajaran matematik biasa, ini kita satukan ya, apa yang sama ya, min MA kurang MB, saya kurung nih Bapak Ibu, saya kalikan dengan G, boleh nggak Bapak Ibu? Bulusi, Boleh, Pak. boleh ya, sama dengan saya gabungkan lagi MA dikurang MB, saya kalikan dengan A. Boleh ya? Nah, maka saya Boleh, Pak. dapatkan di sini nilai A sama dengan min MA kurang MB, saya bagi dengan MA kurang MB dikali dengan D. Inilah nilainya ya Bapak Ibu yang kita dapatkan, nilai percepatan ya untuk kasus ini ya, untuk kasus ini. Silakan dulu Bapak Ibu dicatat dulu. Nah, ini kita belum masuk ke traksinya ya, ini kita baru contohkan ke benda saja ini ya, tetapi nanti caranya kurang lebih sama dengan ini ya, caranya nanti kurang lebih sama dengan ini. Pak Isra ini ya, saya kira perempuan, makanya jawaban WA saya Bu. Pak Isra diam-diam aja, ternyata Pak Isra cowok ya. Allah Akbar. Saya lihat lagi dia dengan Pak Isra ini. Saya panggil Ibu. Nggak connect tadi, Pak. Hah? Nggak balas WA, nggak baca semuanya, Pak. Saya cek lagi, saya panggil Ibu. Pak Isra ini kok nggak ada komen apa gitu. Barusan saya cek lagi WA-nya ini. Aduh. Sebanyak itu kita WA aja Pak. Saya panggil jawabnya Bu ya Bu ya Bu. Semakin sore kayaknya Bu, jaringan di sini semakin ini ya. Jaringan saya maksudnya. Oke, jadi kita udah dapat ya untuk kasus tadi, A-nya itu adalah min MA kurang MB per MA kurang MB. Ya, ini percepatan. Ini percepatan ini penting ya untuk dokter nanti tahu ya, untuk traksi tapi ya, bukan untuk ini, berapa beban yang harus diberikan untuk pasien dengan patah tulang yang bagaimana nanti ya. Jadi ada perhitungan juga. Oke, udah selesai Bu catat ini? Bu Fira udah ya? Udah, Pak. Nah, kita coba lanjutkan dengan kasus yang kita akan bahas ya. Oke. Jadi kita akan bahas ini gambarnya seperti ya, salah ya, garisnya harus di atas bukan bawah. Ini kasus yang sebenarnya ini orang maksudnya Ibu ya, kalau nggak bagus gimana bagus. Ini menggambar di sini agak sedikit sulit. Ini nanti ada bantalannya Bu ya biasanya. Gambar orang yang bagus ya Bu ya. Dan di sininya ada beban ya seperti tadi. Ini ada MB, ini WP sekarang ya.
Jadi ada berat pasien ya. Tentu juga ada massa pasien di sini. Oke Bapak Ibu, ini kita coba traksi leher, ya, traksi leher, posisi duduk ya, posisi duduk. Posisi duduk. Oke, ya jadi caranya mirip dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Sekarang saya ya sama dengan tadi kita tinjau pasien ya. Maka di sini karena dia bergerak, F sama dengan M kali A. Berarti di sini berlaku WP, kemudian ke sininya ada T, T-nya 1 karena kalinya 1. Dan juga di sini ada T, di sini ada MB, di sini ada WB. Ya. Oke, kita coba lanjut ya. Ini mirip dengan yang tadi sebenarnya. Ketika kita tinjau pasien maka berlaku di sini adalah T dikurang WP sama dengan MP. Kenapa MP? Karena pasien ya, dikali dengan A ya, dikali dengan A. Kemudian di sini T dikurang MP kali G sama dengan MP kali A. Ini kita jadikan persamaan 1 ya, Bapak Ibu. Jadi mirip dengan yang tadi. Kalau pada bendanya tidak hanya mirip ya, sama itu dengan yang tadi. Ketika posisi pasien dalam keadaan duduk, maka di sini sigma F sama dengan M kali A, maka di sini berlaku T tambah WB ya sama dengan MB kali A ya, maka T tambah MB kali G sama dengan MB kali A ya, maka di sini saya jadikan ini persamaan 2. Apa hasil eliminasinya? Eliminasi 1 dan 2, maka T dikurang MP kali I sama dengan MP kali A, di sini menjadi T tambah MB kali I sama dengan MB kali A. Saya kurangkan ya, dari sini habis ya, maka min MP kali I dikurang MB kali I sama dengan MP kali A kurang MB kali A ya, maka sama dengan tadi MP dikurang MB dikali G sama dengan MP dikurang MB kali A, sehingga A-nya menjadi min MP kurang MB per MP kurang MB dikalikan dengan G. Oke ya, jadi mirip ya Bu ya, Bapak Ibu, mirip dengan yang tadi. Tetapi apa yang menjadi catatan penting di sini? Karena ini adalah leher ya, leher pasien, maka berat kepala itu adalah 1/7 ya, berat kepala sama dengan 1/7 kali berat badan ya. Jadi nanti ketika Ibu ada persoalan, diketahui misalnya berat badan pasien 70 kg misalnya, maka berat kepala yang dimasukkan ke MP ini adalah berat kepala saja, ya, tidak berat badan pasien keseluruhan. Ya. Jadi berarti kalau misalnya berat badannya 70 kg, maka berat kepalanya sama dengan 1/7 kali 70 ya, berarti sama dengan 10 kg. Jadi yang dimasukkan ke perhitungan ini nanti adalah yang 10 kg, tidak yang 70. Paham Bu Fira? Berat kepala tuh berarti yang 10 kg tuh Pak? Ya, yang berat kepalanya 10 kg. Jadi yang MP di sini itu adalah yang 10 kg, tidak yang 70. Ya. Oke. Paham ya? Paham ya? Yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan? Berarti berat kepala itu 1/7 berat badan, itulah Ya. rumusnya ya Pak? Ya, nanti gini ya, di soal nanti tidak disampaikan berapa berat kepala, tetapi yang diketahui adalah berat badan pasien, selalu seperti itu ya. Pasien dengan berat badan sekian, begitu ya. Padahal nanti yang dimasukkan ke Soal rumus apa ini tuh Pak? apa? Gimana Bu? Soal apa ujian. Pak? Ya soal ini Bu. Nah,
Iya, kalau Bu, bikin Ibu soal Pak. kan Pak Nggak Pak usah. Badan bikin Pak. Ibu kok trans escape bisa sama Bu? Itu salah Bu. Ini kan kompetensinya harus sama Bu, ya. Harus sama dengan yang reguler. Iya, iya. Reguler itu kan dapatkan Ibu juga harus sama. Nanti soalnya, ya, kita Ibu biasanya ada ujian nggak? Ada kan? Enggak ada Pak. Bikin Nasional. tugas saja deh Pak. Ada Pak Ahad. Bikin tugas Bikin saja, tugas, Pak. ujiannya bikin tugas Pak. Aduh, Pak. Ibu. Ianya bikin Tugasnya kayak bisa, Pak. Ya Allah. Iya, Pak. Bikin tugas. Siang ya Ceng, Ibu. ujung-ujungnya. Ujiannya diganti tugas saja, Pak. Biar nggak pusing. Mama tuh. Yang mau tanya ke Bu Lulu, Bu. Bu Lulu nggak ada ngicem itu, Bu. Ini ada ujian. Kalau banyak kami buat tugas Pak. Enggak ada ujian Tugas Pak. aja, Bu. Iya Pak. Tugas, Pak. Dosen yang lain nggak ada yang ngasih tugas, Nah, Pak, untuk ini. ujian UAS-nya. Bu, Pak Firdaus ini jujur nih kayaknya. Iya, gitu Pak Firdaus. Nggak ada ujiannya. Nggak ada ujiannya Pak Firdaus. Ini kalau kayak Bu, aduh.